Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 6 mata kuliah manajemen keuangan kelas 404. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus terkait agency cost atau masalah keagenan. Di sini kelompok kami mengangkat kasus Bank BTN di tengah pandemi COVID-19. Dijelaskan di sini, PT Bank Tabungan Negara menjadi salah satu 7 bank yang disebut memiliki masalah pengawasan dalam audit BPK semester 2 tahun 2019. Dalam audit BPK, OJK dinilai tidak melakukan pengawasan sesuai ketentuan terkait penggunaan fasilitas modal kerja debitur inti pada BTN. Akibatnya, penyimpangan ketentuan pemberian kredit oleh bank BUMN ini rawan tidak terdeteksi OJK. Adapun BTN sepanjang tahun lalu mencatatkan penurunan laba hingga 92,5% dari 2,8 triliun pada 2018 menjadi 298,26 miliar. Namun pada tanggal berita ini disampaikan, manajemen Bank BTN memastikan sudah melakukan perbaikan terkait tata kelola perusahaan. Hasilnya, manajemen Bank BTN memiliki kondisi yang sehat. Diketahui penyebab dari kondisi yang tidak sehat pada Bank BTN sebelumnya itu karena adanya pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia, sehingga pandemi ini mengganggu jalannya Bank BTN dengan lancar, sehingga manajemen melakukan beberapa tindakan-tindakan, yaitu Bank BTN menyediakan likuiditas yang lebih tinggi sekitar 30% pada masa pandemi virus corona ini dibandingkan kondisi biasanya. Pasalnya, selama COVID-19 ini ekspansi kredit agak direm karena tidak ada pertumbuhan kecuali di penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi yang permintaannya cukup besar. Dalam meningkatkan tata kelola di bank spesialis pembiayaan rumah ini, Pahala memaparkan sejumlah inisiatif strategis antara lain dengan menerapkan rekomendasi Domestic Ranking Bodies atau DRB yang diberikan oleh RSM Indonesia dari hasil penilaian tahun sebelumnya sebagai area perbaikan ACGS. Kedepan Bank BTN juga harus terus melakukan pengembangan untuk menyempurnakan tata kelola perusahaan dan mengimplementasikan prinsip pedoman tata kelola perusahaan sesuai aturan dari OJK serta prinsip ACGS. Selanjutnya, selain tindakan-tindakan manajemen yang kelompok kami anggap sudah tepat dilakukan oleh Bank BTN di tengah pandemi COVID-19 ini, solusi lain yang bisa dilakukan BTN atau bank lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, mitigasi resiko, yaitu bank harus tahu resiko-resiko apa yang dihadapi atau bank harus melakukan analisis SWOT sehingga bank bisa lebih mengetahui apa yang akan dihadapi ke depannya. Selanjutnya, bank harus fokus atau lebih baik fokus pada industri yang memiliki prospek untuk dibiayai, karena selama ini bank hanya menuntut pembiayaan dari bank yang berasal dari debitur.
Sehingga di masa pandemi ini, karena semua kondisinya itu tidak berjalan dengan semestinya, bank harus fokus pada industri tertentu yang dianggap memiliki prospek di masa pandemi ini, yaitu beberapa dari diantaranya adalah agribisnis, terus telekomunikasi, e-commerce, farmasi, produk pembersih, dan alat kesehatan. Selanjutnya, bank juga bisa melakukan digital banking di masa pandemi ini karena masyarakat lebih ingin melakukan semuanya di rumah, sehingga bank juga bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini. Selanjutnya, dan yang terakhir itu adalah bank juga harus meningkatkan inovasi atau kreativitas, sehingga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bank jadi tidak hanya penghasilannya tidak hanya berasal dari angsuran dan bunga dari debitur, bisa juga ikut membantu UMKM yang terdampak COVID-19 seperti memudahkan pembukaan rekening untuk UMKM online yang sedang berjuang di masa COVID-19. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.